Kita lanjutkan ke nomor 11. Pada sel eukariotik, subunit besar ribosa bifosfat karboksilase dikode oleh DNA dan disintesis dalam organel. Nah, sel kita kelompokkan menjadi dua. Ada sel prokariotik, ada juga yang namanya sel eukariotik. Ya, kalau sel prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti dan sistem membran bagian dalam. Ya, berarti di dalam selnya hanya ada asam nukleat, ya, kemudian sitoplasma dan bagian ribosom. Ya, tentu saja di luarnya pasti ada membran. Ya, contoh sel prokariotik adalah Monera. Contohnya adalah bakteri dan alga biru. Nah, si bakteri dan alga biru itu kalau dilihat dari organel, dia hanya punya yang dimiliki itu hanya ribosom. Ya, jadi itu untuk sel prokariotik. Sedangkan untuk sel eukariotik itu adalah sel yang memiliki membran inti dan organel bermembran. Contohnya apa? Contohnya adalah protista, ada fungi, ada plante, dan ada animalia. Ya, jadi ada kelompok-kelompok makhluk hidup ini. Ya, ada kelompok-kelompok makhluk hidup yang termasuk ke dalam sel eukariotik. Ya. Kemudian untuk sel eukariotik, nanti kita kelompokkan ada sel hewan, ada sel tumbuhan, ya nanti juga beda strukturnya. Itu untuk sel eukariotik dan prokariotik. Nah, untuk di soal nomor 11, yang ditanya adalah sintesis ribulosa bifosfat karboksilase. Nah, ribulosa bifosfat karboksilase adalah enzim yang kita kenal dengan nama Rubisco. Ya, Rubisco itu ribulosa karboksilase dan oksigenase. Apa itu Rubisco? Rubisco itu adalah enzim yang bisa membantu pengikatan karbon dioksida dan oksigen oleh ribulosa bifosfat. Ya. Ini terjadi pada peristiwa siklus Calvin, ya, atau reaksi gelap. Nah, kalau tumbuhan cukup karbon dioksida, maka RUBP mengikat karbon dioksida dibantu oleh Rubisco. Sedangkan kalau tumbuhan ya tidak cukup karbon dioksida, salah satu jalannya adalah dia mengikat oksigen. Nah, itu terjadi umumnya pada tumbuhan-tumbuhan yang C3, ya. Jadi tumbuhan C3 itu adalah tumbuhan yang hidup di kondisi lingkungan yang sering kita temukan sehari-hari, ya. Jadi ketika dia kepanasan, stomatanya menutup, maka CO2-nya nggak bisa masuk. Sedangkan kan dia butuh CO2 untuk siklus Calvin. Nah, ketika dia mengikat oksigen, dia rugi. Kenapa rugi? Karena tidak menghasilkan glukosa. Nah, peristiwa itu kita sebut sebagai fotorespirasi. Jadi fotorespirasi itu adalah kondisi RUBP mengikat oksigen saat kadar karbon
dioksida kurang. Ya. Nah, peristiwa ini terjadi di mana? Peristiwa ini terjadi di organel kloroplas. Berarti si Rubisco dibentuknya di mana? Di kloroplas. Ya. Jadi Rubisco itu dibentuk di bagian kloroplas. Ya. Oke, untuk nomor 11. Nomor 11 jawabannya adalah kloroplas ya. Jadi ribulosa bifosfat karboksilase, enzim yang terlibat dalam proses siklus Calvin. Siklus Calvin adanya di kloroplas, berarti dia dibentuknya di kloroplas. Nomor 12, apabila ribosom dihilangkan dari retikulum endoplasma kasar, maka organel tersebut akan, ya udah, berarti kalau retikulum endoplasma tanpa ada ribosom, berarti dia tidak menjadi retikulum endoplasma halus. Kalaupun ada opsi jawaban yang lain, ya, misalkan tidak ada yang C, yang C-nya nggak ada, jadi retikulum endoplasma halus misalnya nggak ada ya. Kalian pilih seperti ini, ya. Yang kalian pilih adalah, ya. Jadi ketika RE kasar kehilangan ribosom, maka yang akan terjadi adalah protein tidak dapat dimodifikasi dan diekspor ke luar sel. Yaitu alasan ketika RE kasar kehilangan ribosomnya. Ya, sedangkan kan protein itu penting dalam proses pembentukan beberapa jenis enzim dan beberapa jenis hormon. Ya. Kemudian itu untuk nomor 12 ya, jadi retikulum endoplasma halus.